Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Surya, Kasubag Kecamatan Utara, hormati Bapak Kapolsek yang diwakili, yang dihormati Badan Amir, Bapak-bapak perwakilan dari desa Kecamatan Utara, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, kepala dusun dan sebagainya. Puji syukur pada sama-sama kebaikan, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita dapat kumpul bersama-sama dalam rangka menertibkan banglik yang ada di desa-desa, mobil khusus desa Satria. Ini sampel Satria diduluin berarti ya. Bapak yang berbahagia, perlu saya laporkan Pak, kalau Satria bangkit banyak banget Pak, hampir setiap RW, ya hampir setiap RW. Ada beberapa RW yang tidak punya bangkit, cuma punya juga dia, itu Kali Bekasi, yang tidak ada bangkitnya, tapi Kali Bekasi longsor. Di desa Karosnya ada 32 RW. Cuma perumahan berapa RW yang tidak ada, tapi yang lain semua ada. Perumahan aja masih banyak, 700 kurang lebih jumlah rumah yang ada di Karasatria. Ya, dari dulu saya nungguin Pak, mohon maaf nungguin kapan dieksekusi gitu Pak ya. Jadi kita nih bukan saudarani lah, insya Allah mudah-mudahan di lapangan tidak ada tanda tangan kelurahan Pak. Lurah belum pernah jual bangli nih Pak. Nah ini perwakilan desa yang pernah jual bangli pot-potan bolnya nih. Ya. Tapi itu semua Pak bukan karena kita barangkali. Ya karena kita ingin program apapun yang terjadi dan bagaimana program harus dilaksanakan. Saya selaku pelaksana siap Pak melaksanakan program ini asal dibantu sama Bapak. Dek dewe kan takut juga Pak. Ya. Iya. Iya dek dewe takut juga. Ya kalau dibantu siap gitu Pak. Secara itu yang saya rasakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kasat Kabupaten Kabupaten Bekasi, Pak Surya, yang saya hormati Bapak Samad, Kapolsek Depok Nanti, yang saya hormati Pak Desa, yang saya hormati Bapak perwakilan dari PCD, dari PRN. Langkah-langkah SOP itu harus dilaksanakan. Dari mulai pendataan kemarin sudah dilaksanakan dan ini sudah berhasil dicatat datanya dengan akurat. Nah, tinggal bagaimana nanti sosialisasi, apakah kemarin pada saat pendataan itu sekaligus sosialisasi. Nah, tentunya sebagai dasar hukum juga harus ada surat peringatan yang perlu disampaikan kepada masing-masing pemilik bangunan liar. Ini kami sampaikan karena kami pernah mengalami penggusuran waktu kami di Kodam Jaya. Jadi penggusuran tersebut karena banyak yang komplain sampai melaporkan kepada Ombudsman, sampai ke Komnas HAM, sampai ke Menko Polhukam. Jadi dipermasalahkan salah satunya kalau tidak ada surat peringatan 1, 2, dan 3 itu nanti akan menjadi celah untuk kita diserang hukum. Itu dari sisi hukum. Itu kan kami merupakan SOP, sehingga apabila itu sudah dilayangkan dari masing-masing pemilik bangli itu setidaknya sudah ada persiapan, sudah ada siap mental. Kalau misalnya dibongkar sudah tahu tanggal sekian mau dibongkar, mungkin dia membongkar sendiri atau bagaimana, itu dia sudah memahaminya. Namun kalau apabila kita tidak melakukan surat peringatan itu, nanti bisa dipelintir kemana-mana, bahasanya bisa dipelintir. Itu terkait dengan prosedur. Tentunya prosedur itu harus dilaksanakan supaya dalam pelaksanaan itu bisa dilaksanakan dengan tertib. Terkait dengan pengarahan kekuatan,
kami dari Koramil Kawasan Tambun tetap akan mensupport, mendukung bagaimana yang menjadi program pemerintah, karena memang dampak dari banjir kemarin kita juga sudah berjibaku di sini hampir seminggu full dikunjungi air yang lama surutnya. Nah, ini perlu juga kita pahami bahwa dampak itu ada dan kita rasakan, dan itu menimbulkan kerugian yang luar biasa. Ini makanya yang ada memiliki bangke-bangke ini sudah waktunya, kalau bahasa sudah wayangnya segera ditertibkan, sehingga pekerjaan normalisasi kali supaya tidak terjadi banjir bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman, sehingga setidaknya mengurangi risiko banjir yang mungkin terjadi. Pada prinsipnya kami mensupport bagaimana apa yang menjadi program pemerintah dalam rangka kita mewujudkan Kabupaten Bekasi ini yang tertib, yang rapi, yang indah. Mungkin dari saya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terhormat Bapak Kasat Kabupaten Bekasi, yang terhormat Pak Camat, Pak Setam dan Pak Sejatik, yang terhormat Pak Lurah, yang terhormat Pak Amir Kawasan Tambun, serta para peserta rapat sekali yang tidak bisa saya sampaikan satu-satu. Tentunya yang saya sampaikan dalam hal ini adalah pengamanan pelaksanaan pada saat eksekusi nanti. Sebelum eksekusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir bagaimana kunci kesuksesan kita di dalam pelaksanaan diawali sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya berupa kita penyampaian secara lisan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah melalui persurat. Kemudian untuk perkuatan pengamanan nanti kami juga minta masukan dari Pak Lurah. Kira-kira di daerah mana yang memerlukan perkuatan yang lebih dan di mana yang memang daerah tersebut landai, maksudnya dari warga tersebut memang sudah menerima, dan daerah mana yang mungkin dimungkinkan, mungkin karena mungkin bangunannya sangat permanen ataupun semi permanen sehingga warga masyarakat dalam pembangunan itu memerlukan biaya yang tinggi sehingga menimbulkan gesekan di lapangan. Saya nanti perlu masukan dari Pak Lurah dan Pak Trantik Desa ya. Nanti bisa disampaikan ke Babin Kamtimas, nanti Babin Kamtimas ataupun disampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke Kadin Intel, sehingga di mana nanti yang memerlukan penguatan keamanan. Kemudian dalam ini mungkin maaf Pak Kapolres mungkin sudah dalam pengamanan mungkin koordinasi dengan Pak Kapolres kemudian Pak ya. Tapi dalam hal beberapa nanti berlanjut ke depan ada memang hal-hal yang dalam pengamanannya perlu pengamanan yang skala kecil. Nanti disampaikan kapan pelaksanaannya, nanti kami masih menyampaikan ke Kapolsek, kita bisa menemukan untuk pengamanan. Pada intinya Polsek dan Koramil mendukung kegiatan ini dan kita siap untuk melaksanakan pengamanan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Tambun Utara, yang saya hormati Pak Dan Ramil Tambun, ya. Tambun Selatan sih, Tambun Utara, Tambun kalau dulu Tambun ya. Yang saya hormati Pak bicara penertiban. Ya. Masalahnya kan bangunan liar, benar ya? Nah, bagaimana supaya bangunan liar itu tidak ada, kan gitu? Khususnya di Kecamatan Tambun Utara, tujuannya kan gitu, ya kan? Nah, yang ada bagaimana bisa berkurang, bahkan sampai tidak ada. Yang belum terbangun, bagaimana supaya tanah kosong itu, yang bantaran kali kosong supaya tidak terbangun, kan gitu? Ya. Nah, setelah ditertibkan mau diapakan, ya kan? Bagaimana pengawasannya
supaya tidak ada lagi bangunan liarnya. Ini hanya sekedar oleh-oleh dari saya. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu ini orang hebat semua, bisa lebih dari saya, ya. Karena Bapak punya wilayah mulai dari tingkat RT RW, kadus sampai desa, sampai kecamatan. Bapak Ibu yang tahu wilayahnya masing-masing, ya, wilayah masing-masing, si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya, ya. Nanti untuk lebih jelasnya, ada yang tidak jelas, silahkan bertanya. Nah, ini saya akan menyampaikan sosialisasi dan pendataan terhadap pemilik bangunan liar di wilayah Kabupaten Bekasi, ya. Karena memang cakupan Satpol PP ini di wilayah Kabupaten Bekasi, ya. Nah ini kan latar belakangnya, ya, yang latar belakangnya kenapa sih? Jadi kita tertibkan, ya. Di sini tidak hanya banjir, tapi kemacetan. Di depan sini kalau sore macetnya minta ampun, bener kan? Iya, perapatan radar, ya kan? Ya pokoknya yang namanya perapatan radar pagi hari, sore hari macet. Ya sama kayak di Babelan, ya, perapatan Pulau Timah. Jadi banjir, ya, penyebab banjir itu kan apa? Adanya bangunan, adanya pendangkalan, penyempitan, kan gitu, ya. Kemudian sulit dinormalisasi karena banyaknya bangunan liar. Adanya kemacetan juga sama, karena banyaknya bangunan liar, kan gitu. Ya, itu lanjut. Ya. Nah ini dasar hukumnya, ya. Saya rasa ini sudah jelas. Bapak Ibu bisa baca, ya. Kalau saya pakai pakaian seperti itu, seperti inspektur bijak, kan gitu. Ya kalau begini seperti direktur, ya. Nah, itu dananya jelas, ya. Perda itu tidak usah saya bacakan lah, ya. Itu banyak, ya. Itu ada peraturan daerah Kabupaten Bekasi nomor 9 tahun 2002 tentang daerah milik jalan dan garis padan jalan. Butuh percepatan. Misalnya dikit lagi musim hujan, mau banjir, sosialisasi saja tidak kelar-kelar. Makanya pembinaan orang per orang, sosialisasi orang per orang sekaligus data. Misalnya Bapak dari mana? Desa sini kan? Ya, namanya siapa Pak? Nah, Pak Budin. Seperti itu, ya. Bapak KTP-nya mana? Bapak jualan apa? Bapak kontrak atau pemilik? Kan gitu. Bapak udah lama tinggal di sini atau Bapak udah lama usaha di sini, kan gitu. Kalau dia pemilik, ada berapa rukonya, kan gitu. Biasanya kan ada yang disewain, dia punya 4-5 ruko, ada juga yang milik sendiri. Itu, ya. Jadi bertanya seperti itu, minta KTP-nya, kemudian dipoto, didata, ada formatnya, ya. Pak Ganda, nanya Kabinterantif, berikan format pendataan yang dari kita, nanti ada formatnya Pak. Ya itu jadi kalau 700 dikumpulin nggak mungkin muat di sini. Bapak punya anggaran 700 orang, kan nggak ada. Pak Camat apa lagi? Pasti nggak ada, kan gitu. Sangat-sangat efektif kalau kita laksanakan itu, kita datangi orang per orang. Bapak jangan hanya desa, ya. Ini di tingkat desa nih. Yang pertama, tolong Bapak minta dampingi oleh PJT, ya. PJT siap, ya? Siap. Ya, dampingi. Karena apa? Saya cerita sedikit. Di Kabupaten Bekasi ini ada 2 kewenangan BBWS, ya. Balai Besar wilayah Sungai Citarum, Balai Besar wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, kan gitu. Kemudian ada kali, ya kayak Kali Malang, kali sekunder, irigasi itu pengelolaannya diserahkan kepada PJT, kan gitu. Nah, BBWS itu BUMN, PJT itu BUMN di bawah Kementerian PUPR, ya, plat merah. Sama dengan kita, tugasnya membangun masyarakat, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, ya.
Jadi didampingi oleh PJT, ya. Saya sudah bersurat, ya, ke PJT 2, ya, ke sana PJT 2 sudah lama, ada 2 minggu yang lalu. Itu PJT, ya, tugas PJT karena kewenangan kali itu adalah PJT, ya, menyiapkan peta, mengukur pun misalnya cuma diukur nih. Ini kali ini sebelah sini, ini tanah milik, kan gitu. Harus diukur dari sepadannya yang jelas, ya, yang jelas. Batas yang mana sepakati. Kadang-kadang kan nyatu antara bangunan dia udah dibangun tanah negara ke tanah milik. Bener nggak? Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, ada. Nah, diukur dulu Pak, dipatok, dikasih tanda sila. Ya, beli pilot murah. Tapi kalau sosialisasi Bapak Ibu tidak langsung di lapangan, belum kumpul di sini aja. Biasanya Satpol PP itu kita data, kita sosialisasikan orang perorangan, kita juga memberikan surat himbauan. Ya, kalau himbauan bebas saja, ya, gak usah pakai hari, nanti dihapus cuma harinya. Ya, sekaligus kita ya membuat surat pernyataan formatnya nanti ada ya Pak Ganda. Ya. Jadi hari itu juga semua pekerjaan 1 hari Bapak Ibu kelar menyelesaikan beberapa tahapan. Ini untuk percepatan. Kenapa kita bisa cepat? Kan gitu. Apalagi kita di sini saja. Hari ini kita di Sukakarya. Ya. Sukakarya itu secara persuasif mereka membongkar sendiri. Itu siapa yang melaksanakan? Camat, kepala desa, RT, RW, Kadus, BPD. Ya, Bapak Ibu bisa. Cuma Bapak Ibu belum mencoba. Ya. Tapi kalau emang masih banyak yang bandel, banyak yang nakal, masih tidak bergeming, tapi Bapak Ibu tidak berhak memberikan surat ini. Hanya surat pernyataan pun nanti dari kita apabila, ya, apabila mereka dihimbau oleh desa, didata oleh desa, masih tetap jualan, masih tetap minta, masih tetap ya minta waktu mundur. Sementara oleh PUPR akan dilaksanakan pekerjaan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ya, pendataan, pembinaan dan sosialisasi secara perorangan. Itu sudah terkemot semua, ya. Nah biasanya kalau dari membongkar sendiri, bagaimana Pak kalau seandainya 7 hari mereka belum membongkar sendiri, ya? Di sini sudah jelas peringatan, ya. Surat peringatan 1 itu 3 hari. Ini kita yang keluarin. Peringatan 2 hari, peringatan 3 1 hari. Selanjutnya kita surat pemberitahuan pembongkaran, ya. Ya paham ya? Ini yang Bapak sosialisasikan kepada masyarakat. Intinya di sini, ya. Nah, syukur-syukur dengan ini, ya. Tadi di situ tertib ini, tertib itu. Sebenarnya ada Bapak lihat di pendataan, ya, pendataan, pembinaan dan sosialisasi, memberikan surat himbauan kepala desa boleh. Contoh di Tambun Selatan, baik. Itu kepala desa memberikan surat himbauan Kalibaru. Karena memang ada kewenangannya tadi di pasal tadi. Silakan. Ya, camat sangat boleh. Silakan himbauan. Apalagi surat pernyataan 7 hari. Ya. Pak, ini lewat tidak jadi masalah. Nanti akan masuk SOP kita apabila mereka tidak membongkar sendiri, ya upaya paksa kita adalah penertiban. Nah, ini upaya paksa kita.
Ini areanya di sini sebenarnya kan, di sini tidak terlalu jauh-jauh gitu kan, di sini intinya. Coba kuasai ini, kuasai itu SOP-nya Permendagri 16 2003. Perda 4 tahun 2012 pasal 27, coba cari di Google pasal 12, jelas itu, ya. Ya, paham ya, Pak, yang di belakang. Ya. Tim kolaborasi penanganan penertiban bangunan liar, ya. Ya, dengan membentuk tim, termasuk nanti sampai ke tingkat desa. Contoh kita nanti kita bentuk nanti mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa, ya. Itu dengan stakeholdernya dari ada BPWS, ada PJT, ada TNI, Polri dan lain sebagainya, ya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang jelas